Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuriza Feryana, NPM 1710103006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inti-inti dari artikel saya, yaitu pentingnya peran komunikasi antar budaya dalam sebuah organisasi di era globalisasi. Jadi yang pertama di sini pendahuluan. Globalisasi telah memberikan efek pada budaya dan perilaku manusia dalam berbagai setting dan konteks. Interaksi manusia dari berbagai belahan dunia saat ini sangatlah mudah dijangkau dengan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat. Setiap detik manusia berkomunikasi dan berinteraksi dengan manusia lain dari berbagai belahan dunia lain melalui media atau dengan pertemuan langsung. Pertemuan antar budaya makin mudah dan sering dilakukan, serta makin banyak orang yang berpergian ke negara lain untuk usaha, untuk acara usaha, kemudian untuk urusan pekerjaan, organisasi, belajar maupun liburan. Lalu di sini ada kajian teori dari komunikasi antar budaya di sini, yaitu budaya itu adalah kelompok-kelompok individu yang merupakan bagian dari kelompok kebudayaan yang lebih besar, tetapi berbeda dalam hal ras, etnis, kemudian dalam hal agama, kemudian dalam orientasi seksual, dan sebagainya, dan menciptakan kesempatan bagi diri mereka sendiri. Istilah kebudayaan sekarang lebih diterima dalam kalangan akademis sebagai pengganti dari istilah budaya atau subkultur yang seakan menyatakan sebuah kebudayaan mendominasi kebudayaan lain. Itu menurut West dan Turner pada tahun 2008. Sedangkan menurut Lead Hurwitz dalam First dan Turner pada tahun 2008, itu komunikasi antar budaya sebenarnya merupakan konteks akademik yang relatif masih muda jika dilacak permulaannya berawal dari tahun 1950. Kemudian di sini kajian teori menurut dari organisasi. Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya komunikasi organisasi yang mampu mengembangkan sikap anggota untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Nah, di sini Reading dan Sanborn dalam Arni Muhammad tahun 2005 itu mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Sedangkan menurut Zilko dan Dens dalam Arni Muhammad tahun 2005 mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling bergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Lalu di sini ada metode penelitian. Jadi penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur dan studi pustaka, yang mana metode ini dengan cara menelaah beberapa jurnal yang berkaitan dengan komunikasi antar budaya dalam organisasi. Hasil dari menelaah jurnal ini akan digunakan untuk mengidentifikasi berbagai macam pentingnya komunikasi antar budaya dalam organisasi. Jenis data yang digunakan pun adalah data sekunder yang berasal dari buku dan referensi berkaitan dengan tema artikel. Sumber utama tulisan ini adalah berbagai hasil penelitian yang telah dilakukan tertuang dalam berbagai jurnal komunikasi antar budaya. Seperti itu. Kita memasuki hasil dan pembahasan. Pertama, komunikasi antar budaya. Komunikasi dan kebudayaan merupakan dua hal yang saling berhubungan, yang tidak bisa dipisahkan. Hall menyebut budaya adalah komunikasi dan komunikasi adalah budaya, jadi saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Kebudayaan membentuk pikiran dan tingkah laku manusia dan melakukan komunikasi kita menyampaikan pola perubahan budaya. Komunikasi yang efektif ditandai oleh makna yang diterima komunikasi sama dengan makna yang disampaikan komunikator. Jadi sama-sama memahami, seperti itu, dapat diterima maknanya. Semakin mirip latar belakang sosial budayanya, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. Bahasa, gestur, dan pakaian atau aksesoris yang digunakan oleh seseorang bisa menjadi refleksi dari budaya yang dimiliki orang tersebut. Di sini yang kedua yaitu fungsi komunikasi antar budaya. Yang pertama, menyatakan identitas diri, kemudian menambah pengetahuan akan budaya orang lain, menyatakan integritas sosial, meningkatkan interaksi hubungan dengan orang lain, dan bisa dibaca sendiri, itu banyak banget. Ada melakukan pengawasan budaya, penghubungan antar budaya,
Lalu yang ketiga yaitu hambatan komunikasi antar budaya. Jadi di sini ada hambatan dalam komunikasi antar budaya. Di sini ada 3 faktor, yaitu pertama faktor psikologis, kemudian faktor ekologis, dan faktor mekanis. Yang keempat yaitu tingkat keragaman organisasi. Tingkat keragaman kebudayaan dalam organisasi atau kelompok kerja dipandang cenderung ke arah positif. Bagi para informan, keragaman tersebut memperkaya ide-ide dan pandangan mereka terhadap sesuatu, sehingga ide-ide yang mereka eksekusi dipandang lebih relevan karena telah melalui proses diskusi dengan sudut pandang yang beragam pula. Seperti itu dilihat dari tingkat keragaman organisasi. Yang kelima yaitu komunikasi dalam organisasi. Dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan adanya komunikasi organisasi, karena dengan komunikasi itu kita perusahaan atau organisasi itu akan berjalan dengan lancar. Sehingga dengan adanya komunikasi organisasi yang mampu mengembangkan sikap anggota untuk merubah pola pikir dan pola perilakunya, sehingga sejalan dengan apa yang menjadi tujuan dari organisasi tersebut. Di sini menurut Reading dan Sanborn dalam Arni Muhammad pada tahun 2005 mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Yang keenam yaitu tantangan komunikasi antar budaya dalam organisasi atau dunia kerja global. Nah, tantangan lain yang kerap dialami para manajer global dan pengusaha adalah apa sih tantangannya? Yaitu terbatasnya waktu untuk mengenal lebih dekat bahasa dan budaya dari klien, kemudian dari konsumen dan rekan bisnis. Waktu penempatan yang singkat di suatu negara dan ketatnya jadwal perjalanan bisnis seringkali membuat para manajer global dan pengusaha tidak dapat menindaklanjuti pesan-pesan yang mereka mendorong adanya umpan balik atau feedback dari rekan bisnis dan dari para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang budaya. Di sini menurut Chita Korn Gisil pada tahun 2010. Lalu di sini ada kesimpulannya yaitu setiap organisasi global atau yang sedang mempersiapkan diri untuk menjadi organisasi global harus mempersiapkan setiap anggotanya dapat berkomunikasi antar budaya dengan efektif, karena keterampilan berkomunikasi antar budaya adalah tulang punggung untuk mendukung transaksi bisnis di seluruh dunia. Kemudian pentingnya kesadaran antar budaya menurut Amia Lutfia, bagi para manajer global mampu berkomunikasi dengan efektif adalah keterampilan yang sangat penting karena kelancaran perencanaan, pengorganisasian, monitor, dan memfasilitasi semuanya dapat terlaksana dengan baik melalui komunikasi. Ketika semua aktivitas manajerial itu harus dilakukan bersama-sama dengan orang-orang yang berbeda latar belakang budaya. Kemudian di sini sarannya yaitu perusahaan lokal, multinasional, atau internasional harus segera melakukan pelatihan komunikasi antar budaya, pelatihan kepekaan dan pemahaman antar budaya semua karyawannya. Kompetensi komunikasi antar budaya dapat tercapai melalui proses kepekaan antar budaya, kesadaran antar budaya, dan keterampilan komunikasi antar budaya. Perusahaan yang memiliki kompetensi antar budaya akan mampu untuk sukses dan mempertahankan kesuksesan dalam bisnis global. Demikian pemaparan singkat dari saya, semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kekurangan atau kelebihan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.